Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar anak-anakku sekalian? Bapak harap kalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat. Bapak sehat dan kalian juga sehat, amin. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anakku sekalian, pada materi kita kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang mengenal hak cipta dan hak kekayaan intelektual. Internet memberikan kemudahan akses bagi para penggunanya ya untuk bisa mendapatkan informasi yang diinginkan. Namun di balik kemudahannya itu ada sisi negatif yang didapat, yaitu berkaitan dengan pelanggaran hak cipta seseorang berupa mengambil data baik sebagian ataupun secara keseluruhan, dan yang parahnya lagi mengakui sebagai karyanya sendiri tanpa mencantumkan sumber. Nah, hal yang seperti ini bisa dikatakan sebagai tindak plagiat dan bisa terkena pasal. Sebelum mengenal lebih jauh tindakan plagiarisme, kita harus mengenal hak kekayaan intelektual terlebih dahulu. Hak kekayaan intelektual itu apa? Hak kekayaan intelektual itu meliputi hak cipta dan hak kekayaan industri. Ya, hak kekayaan intelektual bisa diartikan sebagai suatu hak yang didapatkan dari kemampuan intelektual seseorang dalam menciptakan karya atau produk yang dipatenkan. Nah, sekarang apa saja ruang lingkup hak kekayaan intelektual? Coba perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada paten, merek, ya, hak cipta, indikasi geografis. Paten itu apa? Paten itu hak ini ya. Hak ini diberikan kepada investor yang telah berhasil menemukan sesuatu. Contohnya fitur slide to unlock ya di beberapa Android sebelumnya itu sebetulnya telah dipatenkan oleh Apple. Nah, di sini ada merek. Merek itu apa? Merek merupakan sebuah brand yang digunakan sebagai identitas atas jenis usaha tertentu. Contohnya brand Samsung ataupun Apple dan lain-lain. Hak cipta hak yang dimiliki atas dasar penciptaan suatu produk. Contoh hak cipta lagu, buku dan lain-lain ya. Jadi kalau misalnya anak-anak ada yang menjadi seorang YouTuber ya ataupun blogger, itu jangan sekali-kali mengambil lagu yang di dalamnya itu terdapat hak cipta ya. Nanti channel kamu pasti akan terkena take down. Nah, di blog juga sama ya, jangan menggunakan gambar ataupun lagu yang berhak cipta. Nah, di sini ada indikasi geografis ya. Itu suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau produk yang dihasilkan dari daerah tertentu sesuai kondisi geografisnya. Contohnya batik Yogyakarta. Nah, ini ada logo Apple, kemudian logo Ferrari ya. Logo ini juga jangan sembarang dicantumkan di sebuah gambar kalian ya. Ini juga gambar ini memiliki hak cipta. Kemudian ada banyak tindakan yang tidak kita sadari melanggar hak cipta maupun hak kekayaan intelektual seseorang. Tindakan tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang satu, pelanggaran di bidang karya fotografi ya, dengan memajang foto karya orang lain tanpa seizin pemilik resmi foto tersebut ya. Jadi kalau ingin memajang foto orang lain itu usahakan untuk izin terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, pembajakan software ya, misalnya dengan menggunakan Microsoft Word yang bukan asli atau bajakan ya. Jadi software itu sebenarnya itu berbayar ya, kecuali yang open source ya. Open source itu seperti apa? Seperti ini ya. Ini ada software Blender ya. Ya, software ini open source ya. Open source artinya free to use ya, for any purpose ya, untuk tujuan apapun ini gratis ya. Software ini Blender ya, berbeda dengan ini jika ada tulisan free trial buy now, ini berbayar ya. Ini software Photoshop. Jadi kalau misalnya ada software berbayar di internet itu jadi gratis, nah itu software bajakan atau hasil cracking.
Nah, nomor 3, melanggar hak cipta lagu dengan mengcover lagu-lagu tanpa seizin dari penyanyi asli maupun mencantumkan lagu aslinya. Nah, yang ini kalau kamu sebagai YouTuber cover ya, sudah mengcover lagu, usahain sih untuk mengcover lagu itu jangan sama dengan lagu aslinya ya. Dan juga alangkah baiknya di deskripsi itu kamu cantumkan sumber link dari lagu asli tersebut. Kemudian yang keempat, pelanggaran yang terjadi di internet ya, misalnya pembajakan konten suatu website. Jadi website itu bisa kita bajak ya dengan yang namanya AGC atau Auto Generate Content. Situs download yang ilegal ya, yang ilegal itu seperti apa? Yang di dalam situsnya itu terdapat software-software yang berbayar menjadi gratisnya. Itu hal yang tidak baik ya, itu yang namanya cracking ya, itu membajak sebuah software. Kemudian mengenal ancaman kejahatan online ya. Kalau di dunia maya itu harus hati-hati ya, karena tentu akan terjadinya ancaman kejahatan online. Seperti apa? Seperti cyberbullying ya. Nah, cyberbullying itu apa? Cyberbullying itu kita akan berpotensi mendapatkan perundungan ya dalam bentuk online ya atau ejekan ya, yang biasa disebut itu cyberbullying ya. Adapun hal yang bisa kita lakukan ketika mendapat perlakuan seperti itu apa ya? Di antara sebagai berikut ya. Yang pertama, tidak mudah merespon pelaku ya, karena kebanyakan pelaku senang dengan reaksi yang diperlihatkan oleh korbannya. Yang kedua, ini tidak mudah terpancing dengan membalas apa yang pelaku lakukan ya, karena kamu dan pelaku menjadi tidak ada bedanya ya. Jadi kalau misalnya deterjen itu udah kelewatan ataupun meledek kamu ya, usahain sih jangan dibalas. Kemudian segera menyimpan bukti yang bisa kita rekam melalui screenshot. Nah, kalau ini misalnya deterjennya udah terlalu netizennya itu udah terlalu kelewatan ya, mungkin bisa kamu laporkan dengan menyimpan bukti berupa screenshot. Kemudian memblokir si pengirim pesan ya, ini cara yang paling jitu sih menurut bapak ini. Jadi kalau ada yang ngeselin itu ya mending diblokir aja langsung. Kemudian berani melapor kepada orang yang memiliki kekuasaan lebih dari kita, yang mungkin ditakuti oleh pelaku ya. Misalnya bapak kamu tentara, bapak kamu polisi ya, nggak laporin aja ya. Teman kamu juga kalau tahu kamu anak polisi, anak TNI pasti akan takut untuk meledek kamu. Selanjutnya, berita bohong atau hoak. Nah, ini media online adalah ladang kosong ya, ladang kosong yang tanahnya subur bagi penyebar hoak. Apalagi sebenarnya orang menyebar berita itu ya dengan judul yang bombastis ya, ataupun di YouTube kamu dengan melihat thumbnail yang sangat wah, itu sebenarnya memancing kamu agar apa? Agar dibaca, agar ditonton. Dan di aplikasi pun sama ya, di Google Play Store itu banyak screenshot, yang screenshot dengan aplikasinya itu beda ya. Jadi judul nggak semelenggar aslinya ya. Jadi kamu harus hati-hati ya, jangan terpancing dengan thumbnail yang wah, judul yang menggelegar ya, dan gambar yang wow ya. Jangan terpancing, karena ketika kamu buka itu pasti aja udah beda ya, nggak sesuai dengan gambarnya. Nah, sekarang tips menghindari hoax seperti apa? Satu, tidak mudah percaya katanya ya. Jadi jangan langsung percaya kalau orang nyebar berita itu ya. Misalnya ada berita setelah disuntik vaksin langsung meninggal. Nah, itu jangan langsung percaya, dicek dulu di situs-situs yang bisa mengecek validannya ya. Contoh situs ini Kominfo.id, kemudian cekfakta.com dan lain sebagainya. Nomor 2, lihat siapa si pengirim ya.
Jadi seseorang yang berhati-hati dalam media sosial pastilah tidak akan mudah untuk membagikan berita tanpa tahu kebenarannya ya. Ketika suatu saat dirinya membagikan konten berita ya, ini bisa jadi tolak ukur nih ya, untuk kamu mempercayainya ya. Misalnya yang share berita itu akun bodong di Facebook, ya jangan percaya. Dari akunnya aja udah nggak valid. Lalu nomor 3, menggunakan layanan pelacak berita ya, seperti tadi yang Bapak sebutkan, cekbata.com, cekfakta.com, kemudian situs nih Kominfo ya. Nanti membandingkan berita yang satu dengan berita yang lain. Bagaimana caranya ya? Yaitu kita searching di Google ya dengan kata kunci yang sesuai berita tadi. Kalau misalnya muncul hanya sebagian, tidak banyak, ya maka tingkat kevalidannya itu tidak bisa ditanggungjawabkan. Tapi kalau banyak yang munculin sesuai kata kunci yang kita cari, ya itu bisa jadi kevalidannya bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian lihat sumber berita nih ya, jangan hanya isi, apalagi judulnya. Bukan banyak sekali artikel yang tidak sinkron ya antara judul dan isi ya. Judulnya apa, isinya apa. Ya, sebenarnya itu intinya agar kamu klik aja ya. Yang penting kamu klik, kamu baca, udah. Jadi dia tuh pengennya tuh kamu penting baca. Ya, jika di YouTube pun thumbnailnya bagus, menggelegar, itu yang penting kamu ngeklik gitu, sebenarnya seperti itu. Jadi jangan mudah percaya ya di internet itu, karena ya, media online itu apa, ladang kosong ya, yang tanah subur bagi penyebar hoax. Nah mungkin itu saja dari Bapak ya. Nanti Bapak akan berikan sebuah tugas ya, tugasnya Bapak akan berikan esok ya. Kalau kalian agak kurang paham, bisa tanyakan ke Bapak ya, yang mana yang kurang paham. Kurang lebihnya Pak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.